Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. Cetak gol ke-100 di Liverpool, Mane dapat pujian dari Klopp. Sadio Mane baru saja mencetak gol ke-100 untuk Liverpool. Hal itu membuat sang pemain mendapat pujian dari manajer The Reds yaitu Jurgen Klopp. Seperti diketahui, Mane membantu Liverpool meraih kemenangan 3-0 atas Crystal Palace di Anfield. Dia membukukan 1 gol dalam matchday kelima Premier League 2021-2022 Sabtu dini malam. 2 gol Liverpool lainnya dicetak oleh Mohamed Salah dan Naby Keita. Kemenangan atas Palace itu mengantarkan The Reds berada di puncak klasemen Premier League. Berkat 1 gol ini, Mane kini tercatat sudah mencetak 100 gol dalam sepanjang karirnya bersama Liverpool. 100 gol itu disarankan dalam 224 pertandingan. Selesai pertandingan, Klopp pun memuji pencapaian yang ditorehkan oleh Mane. Pelatih asal Jerman itu turut senang dengan rekor ini. Pencapaian itu membuat Mane mengikuti jejak legenda Liverpool seperti Kenny Dalglish, Ian Rush, Billy Liddell, dan Robbie Fowler. Menurut Klopp, pencapaian Mane itu sangat luar biasa. Kemenangan Arsenal makan korban, Partey dan Tierney cedera. Arsenal berhasil menggulingkan tuan rumah Burnley dalam lanjutan Premier League. Sayang, kemenangan itu harus diwarnai dengan cederanya Kieran Tierney dan Thomas Partey. Arsenal menantang Burnley pada pekan kelima Premier League 2021-2022 Sabtu dini malam. Bermain di Turf Moor, The Gunners menang dengan skor 1-0. Gol sematang wayang Arsenal diciptakan oleh Martin Odegaard. Gelandang asal Norwegia tersebut mencetak gol lewat tendangan bebas pada menit ke-30. Hasil ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Arsenal. The Gunners kini naik ke posisi 13 klasemen sementara Premier League dengan 6 poin. Di balik kemenangan ini, Arsenal harus kehilangan Thomas Partey. Sang pemain ditarik keluar pada menit ke-75 karena mengalami cedera. Nasib yang sama juga dialami Tierney. Pemain Skotlandia tersebut mengalami cedera hingga harus ditarik keluar pada menit ke-78. Inter remukan Bologna 6-1, Dumfries banjir pujian. Juara bertahan Inter Milan meremukan Bologna 6-1 di San Siro pada pekan keempat Liga Italia atau Serie A 2021-2022 Sabtu kemarin malam. Denzel Dumfries tampil sangat mengagumkan. Inter memimpin 3-0 di babak pertama lewat gol-gol Lautaro Martinez di menit ke-6, Milan Skriniar di menit ke-30, Nicolo Barella menit 34. Inter kemudian menambahkan 3 gol di babak kedua lewat Matheus Vecino di menit 63, serta pemain pengganti Edin Dzeko di menit 63 dan 68. Bologna mencetak 1 gol hiburan lewat pemain pengganti yaitu Arthur Tete di menit 86. Dumfries tidak ikut mencetak gol, tapi kontribusinya sangat besar. Bek sayap 25 tahun Belanda yang baru musim ini bergabung dengan itu solid dalam bertahan. Dengan kecepatannya, dia juga sangat berbahaya saat naik membantu serangan. Dia merancang assist untuk gol pembuka Lautaro di menit-menit awal. Dumfries yang tampil sebagai starter untuk pertama kalinya pun dibanjir pujian. Manchester City ditahan imbang oleh Southampton. Ruben Dias layak dinobatkan sebagai pemain terbaik alias Man of the Match pada laga Manchester City versus Southampton dalam lanjutan Premier League Sabtu kemarin malam. Manchester City menerima kunjungan Southampton pada laga pekan kelima Premier League 2021-2022 di Etihad Stadium. Pertandingan ini berakhir dengan skor imbang tanpa gol. The Citizen tampil sangat dominan dalam pertandingan ini. Pasukan Josep Guardiola memiliki penguasaan bola sebesar 64%. Manchester City mencatatkan 16 tembakan yang 1 diantaranya menuju ke gawang. Adapun Southampton yang melepas 10 tembakan yang 2 mengarahkan tepat sasaran. Berkat hasil ini, Manchester City menghuni posisi ketiga di klasemen Premier League dengan koleksi 10 poin. Sedangkan Southampton berada di peringkat ke-15 dengan 4 poin. Ruben Dias bermain sejak menit awal dalam pertandingan melawan Southampton. Bek sentral asal Portugal tersebut mampu membuat The Citizen mencatatkan clean sheet. Dalam pengawalan pertahanan Manchester City, Dias melakukan 3 intercept. Dia juga memiliki tingkat kesuksesan operan atau pass completion yaitu 90,4%.
Lewat voting di situs resmi Premier League, Diaz terpilih sebagai Man of the Match. Mantan pemain Benfica tersebut mendapatkan 37% suara. Pesta gol ke gawang Bochum, 5 pemain Bayern Munchen masuk papan skor. The Bavarians kembali tampil garang di panggung Bundesliga Sabtu kemarin malam, dan kali ini Bochum yang menjadi korbannya. Tak kurang dari 7 gol yang bersarang ke gawang Manuel Riemann dengan 5 pemain di Rotten yang menorehkan namanya di papan skor. Leroy Sané menjadi pelopor pembantaian lewat free-kick megahnya di menit ke-17. Tembok Bochum yang kurang teratur tak bisa membendung tendangan membelok ex-winger Manchester City itu. Tak butuh waktu lama untuk Bayern memperlebar keunggulan, Serge Gnabry menjadi nama ketiga yang mencetak gol lewat skema serangan balik setelah menerima umpan Thomas Müller di menit ke-32. Sudah jatuh tertimpa tangga, blunder fatal Vasilis Mavropoulos membuat Bochum kian terbenam 2 menit sebelum turun minum. Bek asal Yunani itu memang berhasil memotong umpan Müller yang ditujukan buat Robert Lewandowski. Namun ia tak sadar bahwa kipernya tak lagi mengawal gawang, sehingga bola bergulir pelan untuk membuat skor menjadi 4-0 di paruh pertama. Omong-omong, Lewandowski, striker house goal itu baru ambil bagian di menit ke-61. Tendangan jarak dekatnya setelah menerima bola liar di muka gawang Bochum cukup untuk menambah pundi-pundi produktivitasnya. Kimmich kembali masuk ke papan skor, hanya selisih beberapa detik setelah gol Bochum dianulir karena offside, tepatnya pada menit ke-65. Gnabry mencungkil bola ke arah Leon Goretzka, gelandang serba bisa itu menanduk bola ke arah Kimmich untuk diselesaikan menjadi gol ke-6. Gol pamungkas menjadi milik Eric Maxim Choupo-Moting di menit ke-79. 3 penyelamatan beruntun dari Riemann masih tidak cukup untuk mencegah gawangnya kembali bobol. Ia menghalau usaha Müller dan 2 tendangan Choupo-Moting sebelum nama terakhir kembali menyepak bola pantulan untuk menciptakan pesta 7 gol di Allianz Arena. Kini mereka duduk di atas klasemen sementara, namun Wolfsburg yang menyapu bersih 4 laga pertama dengan kemenangan baru akan bertanding Senin dini hari. Nganggur di Real Madrid, Juventus siap tampil Luka Jovic. Luka Jovic berpotensi berkarir di Italia pada tahun depan. Juventus dilaporkan tertarik untuk memboyongnya dari Real Madrid. Jovic pertama kali merapat ke Real Madrid di tahun 2019. Pada saat itu, ia ditebus dengan harga yang mahal dari Eintracht Frankfurt. 2 musim di Madrid, Jovic kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya, sehingga manajemen Real Madrid mulai frustasi dan ingin menjualnya. Calcio Mercato mengklaim bahwa Jovic bisa cabut ke Italia pada bulan Januari 2022 nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Juventus mengincar jasa Jovic untuk memperkuat lini serang mereka. Ini dikarenakan stok penyerang Juventus sangat terbatas, terutama selepas kepergian Cristiano Ronaldo ke Manchester United. Jadi, Juventus menilai Jovic bisa menjadi solusi atas kebutuhan mereka akan penyerang baru. Laporan itu juga mengklaim bahwa Juventus segera menghubungi Real Madrid untuk menuntaskan transfer ini. Juventus berencana meminjam sang striker terlebih dahulu selama 6 bulan. Di akhir masa peminjaman, mereka berencana menyisipkan klausul pembelian permanen. Sementara Real Madrid lebih suka jika Juventus langsung membeli. Jadi, kedua pihak akan mencoba saling berdiskusi untuk transfer ini. Kondisi Jovic di Real Madrid musim ini cukup mengenaskan. Sang striker baru bermain selama 9 menit saja semenjak musim 2021-2022 digulirkan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different road.